Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat malam Sobat Dios, senang banget deh hari ini di hari Jumat, tepatnya tanggal 1 Desember, di hari pertama di bulan Desember tahun 2023. Gak kerasa ya kalau kita sudah memasuki bulan yang baru. Dan seperti yang kamu ketahui bahwa ketika kita memasuki bulan yang baru, kita punya tema yang baru juga untuk sepanjang bulan ini, yaitu yang tema yang akan kita obrolin hari ini nih Sobat Dios. Dan pastinya sih gak sendiri, karena kita udah kedatangan narasumber yang sudah hadir sore hari ini, yang akan bersama-sama kita akan belajar banyak tentang tema bulan ini. Dan sebelum kita mulai, buat kamu semua nih, buat Sobat Dios yang saat ini sudah bergabung dengan Dios Radio, yang sudah mendengarkan menunggu-nunggu acara Jalan Kehidupan untuk hari ini. Nah hari ini kita mau belajar banyak. Nah ini nih, belajar tentang divine character. Nah luar biasa ya, karena tema bulan ini di bulan Desember ini adalah divine character. Kita mau belajar seperti apa sih yang dimaksud dengan divine character. Nah karena banyak hal yang pastinya akan Tuhan bukakan selama 1 jam 2 jam ini. Jadi buat kamu nih, kalau punya pertanyaan kamu bisa langsung chat aja ke 0813 8722 7274. Oke, langsung aja chat di 0813 8722 7274. Dan sebelum kita mulai acara kita, pastinya kita mau berkenalan dulu dengan narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini, yang akan membawa kita mengerti banyak hal, belajar lebih lagi tentang divine character. Selamat malam Pak Kiki. Selamat malam. Ya. Nah malam ini kita akan ditemani oleh Pastor Kiki Carmine ya, yang akan men-sharingkan tentang divine character malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, pastinya kita mau serahkan semua sama Tuhan, biar Tuhan yang pegang kendali, biar apapun yang disampaikan, yang di-sharingkan malam hari ini, biar Tuhan yang Roh Kudus yang bekerja dan memberikan pengertian-pengertian baru tentang divine character. Nah sebelum kita mulai, saya mau minta nih sama Pak Kiki untuk berdoa dulu. Yuk, mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan sore malam hari ini. Kami sehat, kami boleh mengerjakan banyak hal hari ini, dan sekarang kami punya waktu, punya kesempatan untuk kami boleh sedikit merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Sungguh Engkau hidup, dan kami mau minta Roh Kudus pimpin sertai apa yang hendak kami belajar sore malam hari ini. Ada kesaksian, ada renungan. Mari Roh Kudus singkapkan buat kami mengerti, terjemahkan semuanya. Mari Tuhan Engkau boleh berkenan memberkati, biar semua yang di-sharingkan semuanya baik, jadi berkat memuliakan akan nama Tuhan. Segala kerugian apapun, segala yang tidak bisa mengerti, segala yang tidak bisa menangkap, ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Tuhan bekerja bebas, luar biasa. Hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, buat kamu semua nih Sobat Dios, kita akan mulai masuk dalam sharing kita malam hari ini. Bagaimana divine character itu seperti apa? Apa yang Tuhan inginkan ketika tema ini dikeluarkan. Ya, kita mau belajar banyak nih malam hari ini. Yuk persiapkan hati kamu, persiapkan tubuh jiwa roh kamu untuk benar-benar menangkap apa yang dari Tuhan yang mau dibagikan malam hari ini oleh Bapak Kiki. Silakan Pak. Selamat malam Sobat Dios. Pertama kali saya di sini dengan ruangan yang cantik, yang bagus. Sebenarnya saya punya sebuah subtema yang tadi memang tidak saya sampaikan. Saya tidak membahas dalam arti karakter global, karena bicara karakter buat saya itu hal yang luas sekali, dan itu bicara seumur hidup kita. Saya mau kasih subtema saja, dan saya memberi judul, yuk
jangan menjadi malas ya. Dan saya mau mulai sharing kita obrolan ringan kita sore malam hari ini. Saya mau buka dari Amsal 6 ayat yang ke-6. Entah sobat Dios sedang ada di mana, mungkin ada di perjalanan, mungkin ada di rumah, mungkin sedang menikmati apa, saya nggak tahu. Tapi yuk kita renungkan firman, karena firman Tuhan itu hidup dan bicara untuk setiap aspek kehidupan kita. Amsal 6 ayat 6 dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Saudara, kalau saya boleh berkali-kali membaca ayat ini, saya suka dengan kata pemalas, saudara ya. Sebab saya pikir setiap kita punya yang namanya sisi malas ya. Kalau kita lagi bad mood, kita lagi menghadapi mungkin kesibukan, mungkin kita sedang entah apalah. Seringkali begitu kita malas, itu membuat kita tidak bergerak, stuck, atau jadi apa ya, jadi kalau kita renungkan, kemalasan itu sebuah hal yang sia-sia, yang seharusnya tidak menjadi kebiasaan kita. Saudara, langsung semut. Saya juga mendapatkan, kita juga ngerti ada ayat lain bicara tentang semut. Dikatakan dalam Amsal 30:25, dikatakan juga semut bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Saudara, saya mau bicara semut begini. Semut itu binatang yang kecil, yang mungkin kita tidak anggap ya. Kalau kita bicara binatang, mungkin kita bicaranya yang wow ya. Mungkin singa, raja wali, mungkin yang binatang-binatang yang apa ya, yang besar gitulah, yang hebat gitu ya. Tapi saya mau belajar keajak setiap sobat Dios, semut binatang yang kecil. Saudara, dalam kehidupan ini mungkin ada hal-hal, atau saya yakin ada hal-hal kecil yang mungkin kita anggap itu sepele ya. Hal-hal kecil yang mungkin kita tidak terlalu tertarik lah gitu ya. Atau mungkin kita abaikan walaupun kita tahu ya namanya juga hal yang kecil. Tapi sadarkah setiap kita sobat Dios bahwa justru hal-hal kecil dalam kehidupan kita, kalau itu hal yang baik tentunya, itu yang membentuk kebiasaan kita pada akhirnya ya. Contoh bicara waktu lah ya, bicara waktu. Saya ini bukan orang yang menghargai waktu sejak kecil ya. Saya tipe orang yang kalau mungkin bikin janji atau datang kemana selalu terlambat gitu ya. Saya bukan orang yang selalu on time gitu. Tetapi bersyukur ketika saya boleh kuliah dan ada mata kuliah khusus tentang etika. Jadi itu yang buat saya mengubahkan gitu ya, mengubahkan kebiasaan saya. Dan untuk mengubahkan saya untuk menjadi on time, menghargai waktu, itu juga bukan hal yang instan, saudara, tidak. Itu perlu waktu lama sekali sampai akhirnya menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan baik. Hal kecil, perkara waktu, saya boleh hargai dan saya terus belajar menghargai sampai hari ini. Dan saya pikir tidak hanya perkara waktu, dalam apapun kehidupan kita, ada hal-hal kecil yang mungkin selama ini kita abaikan gitu ya. Tapi sekali lagi saya mau berkata, hal-hal kecil yang baik tentunya itu seperti sebuah mungkin seperti sebuah susunan yang terpecah, yang kalau kita susun itu menjadi sebuah rangkaian atau sebuah susunan yang baik gitu. Jadi kebiasaan itu dimulai dengan membangun hal-hal kecil, membiasakannya terus-menerus, day by day, sampai itu menjadi sebuah habit gitu ya, sebuah kebiasaan.
Semut, hal binatang yang kecil. Hal pertama yang saya singgung, rindu untuk kita ingat, untuk kita boleh belajar sore malam hari ini. Coba ingat Sobat Dios, apa hal-hal kecil yang berarti dalam kehidupan saudara, yang mungkin hari-hari ini sedang saudara abaikan. Gitu ya. Baca Alkitab mungkin buat saudara hal kecil yang saudara mungkin abaikan, mungkin. Ya, berdoa saat teduh mungkin hal kecil yang tidak terlihat yang mungkin sedang kita abaikan, mungkin. Gitu ya. Apapun hal-hal kecil, kalau itu hal yang baik, hal yang berarti, mari ingat dan bangun lagi. Gitu ya. Karena saya selalu berpikir bahwa karakter itu adalah kumpulan hal-hal kecil yang kita bangun setiap hari, setiap waktu sampai itu menjadi sebuah habit gitu ya. Next, untuk semut ya. Semut ini kita biasa melihat semut ini kalau jalan cukup jauh ya. Kalau saudara boleh memperhatikan tentang semut ya. Semut ini suka berjalan jauh ya untuk mencari makanan ya. Ya, dan menariknya semut ini dari data gitu, semut ini tidak egois, bukan binatang yang hanya ketika menemukan makanan menyimpannya untuk sendiri, tidak gitu ya. Semut ini ngajak keluarga besarnya rame-rame gitu ya, kalau ketemu makanan tuh jadi gotong royong, sisi yang baik gitu ya. Semut dikenal sebagai binatang yang rajin. Ya, Sobat Dios, tidak malas gitu. Makanya Amsal 6 ayat 6 berkata, "Hai pemalas, kalau kita malas, kalau saya malas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Saya rindu mengingatkan setiap kita, yuk jangan malas. Ya, usia berapapun saudara, gitu ya, kebiasaan apapun, kesibukan apapun, yuk jangan menjadi malas, gitu ya. Saya yakin bahwa Tuhan tidak berkenan untuk orang-orang yang tidak rajin, gitu ya. Jadi kalau hari-hari ini ada aspek kehidupan kita, bidang hidup kita yang kita tahu kita tidak maksimal, kita tidak rajin, yuk kita perbaiki. Ya, semut binatang yang rajin, dan firman Tuhan berkata mengumpulkan makanannya pada musim panas, ya, sehingga di musim hujan mereka sudah punya persediaan makanan, dan itu bicara tentang semut yang bijaksana, gitu ya. Saudara, next. Setia dalam perkara kecil, itu yang saya singgung di awal tadi. Saya mencatat satu ayat juga di sini, Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, bukan satu perkara ya saudara, dikatakan perkara-perkara berarti banyak perkara tapi kecil-kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita setia dalam perkara kecil, itu barometer untuk sebuah tanggung jawab yang hendak Tuhan percayakan kepada kita di kemudian hari, gitu ya. Jadi mari hari-hari ini atau sekarang kita boleh ingat hal-hal sederhana, hal-hal yang mungkin kita sepelekan, hal-hal kecil, tapi itu hal yang baik, hal yang berarti. Saya mau katakan lagi, mari kembali setia. Ya, karena firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam hal yang kecil, itu jadi barometer untuk hal besar yang Tuhan sudah persiapkan bagi saudara dan saya. Dikatakan, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau bicara karakter di sini, Anda bisa lihat karakter orang dari hal-hal yang sepele, ya Sobat Dios ya. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin orang itu juga gak sadar, kita bisa melihatnya, kita bisa memperhatikan, dan kita introspeksi kita sendiri gitu ya. Nah itu coba kita renungkan dan kita perbaiki gitu ya. Semua hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Membangun sebuah kebiasaan day by day, dan itu menjadi sebuah kebiasaan habit yang baik, membentuk karakter gitu ya. Jadi kalau kita mau merubah karakter kita yang buruk, mari bangun hal-hal kecil, lakukan dengan setia, sampai itu menjadi sebuah keteraturan, sampai itu menjadi sebuah habit yang baik.
gitu ya. Satu data, satu survei berkata perlu minimal 40 hari untuk membangun sebuah karakter yang baik. Caranya gimana? Yaitu tadi, mulai membangun sebuah hal yang baik dan biasakan. Saya teringat ketika saya mulai membaca firman dengan rutin setiap hari. Saya lahir baru di tahun 2002, saudara. Dan kala itu saya mulai melatih diri saya. Setiap hari pada waktu itu, setiap pagi, jam 4 pagi sampai jam 5 pagi, saya akan bangun dan saya akan baca Alkitab. Gitu ya. Itu bukan sebuah hal yang biasa saya lakukan. Tidak, saudara. Itu karena lahir baru, menggebu-gebu, berapi-api, dan saya buat komitmen tahun itu, Tuhan sepanjang tahun itu, saya akan baca firman Tuhan jam 4 pagi sampai jam 5 pagi. Ya, buat saya itu hal yang luar biasa, dan saya mau berkata jujur, kalau saya harus melakukannya hari ini mungkin saya tidak sanggup. Tapi maksud saya adalah begini, cara memulainya gimana? Ya membangunlah day by day. Gitu ya. Membangunlah hari lepas hari sampai itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik gitu ya. Dan saya percaya kita tidak akan menyesal untuk sebuah hal baik, sebuah hal benar yang kita hidupi gitu ya. Seharusnya kita menyesal kalau kita tidak melakukannya gitu ya. Jadi hari-hari ini mari saya mau mengajak Sobat Yos, ada hal-hal kecil dalam kehidupan kita yang mungkin kita sepelekan, yuk kita perbaiki. Karakter dimulai. Buat saya detailnya adalah dari hal-hal sederhana yang kita bangun dan kita hidupi. Lanjut ya, saya menemukan sebuah ayat yang memberkati saya siang hari ini. Roma 5 ayat yang keempat. Dikatakan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya yakin Sobat Dios sudah hafal ayat ini. Ketekunan, lagi saya mau berkata, ketekunan kalau kita renungkan Sobat Dios, itu sesuatu yang dilakukan terus menerus, dan itu lagi bicara soal apa Sobat Dios? Soal waktu. Ya, karena ketekunan bukan bicara 1-2 hari, saya pikir ketekunan apalagi bukan bicara sebuah hal yang instan dan kita dapat gitu ya. Tapi itu sesuatu yang kita bangun gitu ya. Saya diberkati dengan sebuah filosofi tentang pohon bambu ya. Saya yakin saudara sering atau pernah mendengar filosofi pohon bambu Cina ya. Saudara, pohon bambu Cina itu kalau ditanam ya selama kurang lebih 5 tahun pertama ya mungkin tumbuhnya itu cuman beberapa puluh sentimeter dari tanah saudara ya. Jadi saudara bayangkan saudara menumbuhkannya dengan teratur begitu ya. Tapi selama kurang lebih 5 tahun pertama tumbuhnya cuman segitu gitu ya. Dan kalau kita tidak mengerti, kita pikir ini kok pohon modelnya kayak gini gitu ya. Seperti nggak maksimal gitu. Tapi pohon bambu Cina ya setelah beberapa waktu tertentu atau setelah melewati 5 tahun pertama, pertumbuhan pohon ini begitu cepat sampai ukurannya bukan lagi sentimeter saudara, melainkan langsung bermeter-meter gitu ya. Jadi 5 tahun pertama pohon bambu Cina ini bukan tidak mengalami pertumbuhan normal, tapi mereka pohon ini menumbuhkan akarnya ke bawah gitu ya, sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Jadi si bambu Cina ini bukannya bertumbuh ke atas, tapi dia benar-benar membangun sebuah akar yang kuat gitu ya, dan itu bicara fondasi sehingga itu cukup untuk menopang ketinggian pohonnya yang mencapai bisa berpuluh-puluh meter gitu ya. Saudara bisa bayangkan kalau pohon bambu Cina nggak punya akar yang cukup yang dalam gitu untuk menopang ketinggiannya, nanti ditiup angin aja sudah goyah gitu ya, sudah bisa tidak bertumbuh lagi atau bisa tumbang begitu ya pohonnya. Jadi saudara, saya juga mau singgung di sini tentang yang namanya fondasi ya, tentang yang namanya akar gitu ya. Dalam kehidupan ini kita perlu sekali yang namanya fondasi. Dan sebagai anak-anak Tuhan
Tuhan, fondasi kita harus di dalam Tuhan. Fondasi kita, mari kita bangun, dan fondasi itu juga bicara tentang apa sih tujuan kehidupan kita, begitu ya. Saudara, saya yakin bahwa setiap kita tidak merindukan sebuah kehidupan yang sia-sia. Pasti dong, setiap kita pasti punya kerinduan untuk hidup ini tuh maksimal, hidup ini itu berbuah. Dan saya mau mengajak Sobat Dios coba renungkan hari-hari ini, bahkan sekarang dimanapun Sobat Dios berada, sedang mengerjakan apa, coba renungkan, refleksi, ambil waktu sebentar, apa atau bagaimana keadaan hidup kerohanian kita sekarang, gimana keadaan fondasi kerohanian kita sekarang, gitu. Kalau kita mungkin sedang mengerjakan hal-hal atau terbiasa, atau hidup kita sedang nggak baik, mari kembali. Ya, kalau mungkin kita sadar, kok saya mengalami goncangan, masalah, kok hidup saya goyang, kerohanian saya goyang, mungkin fondasi saudara tidak cukup kuat, gitu ya. Tapi kembali sharing kita sore hari ini mengingatkan kita, yuk, fondasi yang kuat itu akan cukup menopang pohon yang kuat, gitu ya. Jadi kalau hari-hari ini mungkin musim kehidupan saudara, mungkin saudara sedang Tuhan mau untuk saudara banyak berdiam diri, mungkin hari-hari ini Tuhan mau untuk saudara banyak mencari akan wajah Tuhan, berdiam diri, membangun kerohanian saudara, ya puji Tuhan, mari lakukan. Kalau saudara sedang sibuk dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun, silahkan maksimal. Kalau saudara teman-teman mahasiswa atau pelajar, ya mari lakukan dengan maksimal. Tapi saya mau kita pastikan kita punya fondasi yang kuat, sehingga bangunan kehidupan kita tidak menjadi goyah ketika ada angin, ada masalah, gitu ya. Jadi saya suka banget filosofi tentang bambu Cina ini, karena sesuatu yang seringkali kita melihat, kok kehidupan saya kok nggak bertumbuh ya, seolah-olah. Mungkin saudara sedang memperbaiki fondasi saudara, mungkin Tuhan sedang membangun yang cawan sebelah dalam kehidupan saudara, mungkin, gitu ya. Jadi mari pastikan kita ini punya sebuah akar yang kuat, fondasi yang kuat, di mana ketika rumah itu terus dibangun, selama kita hidup kita membangun rumah kita, pastikan rumah itu kokoh. Dan ketika ada angin, firman Tuhan berkata ada banjir, ada hujan, itu tidak membuat rumah itu roboh. Kenapa? Karena dibangun dengan fondasi yang kuat. Menarik lagi tentang bambu Cina. Pohon bambu Cina ini memiliki latar belakang tanaman yang berjenis rumput, begitu ya, Sobat Dios. Tetapi pohon bambu ini punya karakter yang berbeda dengan tanaman lain di kelasnya, gitu ya. Jadi walaupun mereka jenisnya memang rumput-rumputan, tapi punya karakter yang berbeda ketika bertumbuh, begitu ya. Dan ini juga filosofi yang baik untuk kehidupan kita, gitu. Jadi kita mungkin selama ini terpaku dengan latar belakang, ya. Latar belakang kita mungkin buruk, gitu ya. Dan kita mungkin tanpa sadar, oh ya sudah, berarti latar belakang saya buruk, berarti masa depan saya juga buruk. Saya mau berkata tidak, saudara, ya. Kalau mungkin kita punya masa lalu yang tidak baik, gitu ya. Ketika kita mungkin punya kehidupan lama kita yang tidak berkenan di hati Tuhan, kabar baiknya adalah hari ini saudara dan saya punya kesempatan, dan kita bisa balik sama Tuhan, gitu ya. Jadi saya mau berkata, apapun masa lalu saudara, mari kita fokus sekarang. Ada kesempatan saudara sehat, bisa mengerjakan banyak hal, ayo kembali kepada Tuhan, ya. Jadi masa lalu saudara tidak menentukan masa depan saudara, ya. Jadi apapun seandainya masa lalu kita buruk, mari tutup, yuk kita kembali kepada Tuhan, yuk kita bangun hidup kita di dalam Tuhan, dan mari pastikan hari ini dan hari esok dan selama kita hidup, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Jangan menjadi malas, jangan menjadi
hidup saya sudah begini-begini saja. Seolah-olah hidup kita sudah punya sudah tidak bisa berubah. Saya mau berkata tidak, saudara. Saya tetap mau percaya di dalam Tuhan. Tuhan bawa kita dari level sekarang pada next level, dan seperti sebuah anak tangga, kehidupan kita akan terus naik di dalam Tuhan. Tapi pastikan kita punya fondasi yang kuat. Dan kalau hari ini kita punya kesempatan, kita bisa mengerjakan apapun yang baik, apapun yang benar, yuk maksimal menjadi yang terbaik gitu ya. Jadi mari, saya mau berkata jangan menjadi malas. Dan saya berkata seperti ini khususnya kepada diri saya sendiri gitu ya. Jadi saya juga nggak mau bicara kepada teman-teman Sobat Dios tapi saya dikecualikan, tidak gitu. Saya harus jadi orang pertama yang mendengar apa yang saya ucapkan. Saya mau berkata lagi, masa depan kita masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Dalam arti kalau kita punya masa lalu yang buruk, mari tutup dan mari kita berubah dan sekarang kita kembali ke jalan Tuhan. Saudara, teman-teman, apa yang kita kerjakan langsung maupun tidak itu menentukan hari esok kita, ya. Jadi pastikan setiap langkah kehidupan kita ini ada di on track gitu ya. Ada di jalan Tuhan, pastikan hidup kita ini benar-benar ada di dalam rencananya. Saya mau percaya Sobat Dios, ketika kita hidup melangkah di dalam Tuhan, benar-benar di dalam destiny yang Tuhan tetapkan buat setiap kita. Saya percaya Tuhan punya rencana dan rencananya itu digenapi dalam kehidupan kita. Tapi pastikan kita ada di jalan Tuhan. Jangan kita membangun agenda kita sendiri, jangan kita justru hidup di luar jalannya Tuhan. Gitu ya. Jadi saya rindu juga mengingatkan Sobat Dios, yuk pastikan kita ada di dalam Tuhan. Saya percaya setiap Tuhan punya rencana bagi setiap kita, gitu ya. Mungkin rencana kita dengan kawan-kawan ini beda gitu, karena Tuhan punya spesifik uniknya buat setiap kita. Yuk mari jadi yang terbaik. Mungkin Bapak Ibu Saudara di lingkungan bisnis, mungkin pemerintahan, mungkin di pelajar, mungkin apapun bidangnya, yuk jadi maksimal, jadi berkat, yuk jadi kemuliaan Tuhan melalui apa yang kita kerjakan, ya. Jadi saya mau berkata, masa lalu kita tidak menentukan hari esok kita kalau itu buruk. Tapi pastikan hari-hari kita mulai sekarang, yuk kita ada di track yang benar. Kita ada di dalam Tuhan dan mari percaya Tuhan pegang kendali atas apapun dalam kehidupan kita selama benar hati kita melekat kepada Tuhan. Yuk lanjut, tadi bicara waktu, filosofi bambu, pohon bambu. Saudara, tahan uji ya, tahan uji. Tahan uji, saya mencatat begini saudara. Dalam terjemahan dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, itu mempunyai arti pembuktian, mempunyai arti ujian, mempunyai arti karakter yang teruji ya. Dari sebuah kata dokime ya. Jadi saudara, gimana ya, tahan uji itu kan ya sederhananya itu sebuah ujian, dan kalau Sobat Dios renungkan ya, sebuah ujian itu kan bicara gimana ya, itu bicara sebuah seharusnya kalau kita berkaca pada katakanlah kita kuliah begitu ya, kita sekolah, setelah ujian itu kan naik kelas, betul kan ya Sobat Dios ya. Dan ujian selalu sebuah hal yang menentukan next levelnya kita gitu loh ya. Jadi kalau hari-hari ini Sobat Dios sedang mengalami benar ujian dalam kehidupan, yuk pastikan kita menjadi peserta yang baik, yang maksimal dalam mengerjakan ujian kita. Karena normalnya selalu setelah ujian itu selesai dan kita dinyatakan lulus, ada sebuah level yang baru. Gitu ya. Dan saya juga mencatat di sini karakter, tadi saya sebut dengan bahasa tahan uji ya, dokime. Ini ada gambaran yang menarik gitu ya, tentang yang namanya pembuktian dari ujian gitu ya. Kalau kita bicara tentang logam misalnya ya, logam yang telah melewati api
ya. Sehingga segala sesuatu yang katakanlah yang yang harus harus lepas gitu ya, itu dibersihkan ya. Dan itu memunculkan sebuah logam yang murni gitu ya, karena sudah melewati proses, sudah melewati ujian gitu ya. Dan kalau kita berbicara katakanlah tentang sebuah peperangan atau pertempuran begitu ya, seseorang akan melewati katakanlah perjuangan, pertempuran dalam kehidupan, dan hasilnya pasti kalau dia memenangkan pertarungan begitu ya, dia akan menjadi pribadi yang sudah teruji gitu ya. Jadi saya mau katakan lagi, apapun musim kehidupan saudara hari-hari ini, mungkin saudara melewati hal yang tidak mudah, mungkin saudara sedang melewati peperangan, saudara pastikan kita ada di pihak Tuhan, pastikan kita ada bersama dengan Tuhan, dan mari percaya setelah melewati semuanya, itu kita seperti firman Tuhan berkata, Tuhan jadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya mau percaya setelah kita melewati apapun, tahan uji, bicara hal yang baik, kita akan menjadi lebih baik dalam hal-hal di mana kita diuji gitu ya. Jadi saya mau berkata, yuk jangan menjadi malas ketika kita melewati ujian dari Tuhan. Kita harus encourage diri kita sendiri, menyemangati diri kita sendiri. Kita harus membangun diri kita sendiri. Saudara punya cermin di kamar saudara, di rumah saudara, ayo perkatakan kepada diri saudara sendiri, jangan menjadi malas. Ayo maksimal, ayo kamu bisa. Perkatakan hal-hal yang baik ketimbang saudara memperkatakan hal yang buruk. Jauh lebih baik saudara memperkatakan hal-hal yang positif. Perkatakan firman Tuhan. Terus perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Saya percaya itu memberikan kita kekuatan. Mari berjalan seirama dengan Tuhan. Saya mau ambil juga terjemahan ketekunan Roma 5 ayat 4 ya, itu juga menggunakan kata dalam bahasa Greeknya itu hypomone ya. Hypomone ini kalau bisa diterjemahkan juga sebagai patience ya. Nah, kata yang sama yang digunakan dalam Roma 5 ayat 4 dengan patience, dengan hypomone dari bahasa akar kata bahasa Yunani juga digunakan di dalam Ibrani 12 ayat 1. Kalau saudara bisa melihatnya. Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, berlomba dengan tekun. Nah, ini tekun ini saudara, hypomone ini kata yang sama yang digunakan dalam Roma 5 ayat 4 di kata yang pertama, ketekunan ya, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lihat sebentar dalam Ibrani 12 ayat 1. Kita punya banyak saksi. Ya, saudara sadar gak sih, kalau ini kita mungkin bicara sisi yang lain ya. Saudara sadar gak sih, apapun yang kita kerjakan ya, sebenarnya saya mengibaratkannya begini ya. Kalau saudara tahu ada CCTV gitu ya. Saudara, apa yang kita kerjakan sebenarnya ada CCTV, alias kita nggak bisa melakukan apapun tersembunyi ya. Karena ya gimana gitu ya, kita nggak bisa, apalagi kita sudah mengenal kebenaran, hidup di dalam Tuhan. Kalau kita melakukan hal yang dosa katakanlah, kita nggak bisa sembunyi walaupun orang tidak melihatnya ya. Karena kalau kita bicara integritas misalnya ya, kita nggak bisa sembunyi apapun dari Tuhan. CCTV surga saya yakin 24 jam ada dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi dilihat orang, tidak dilihat orang, seharusnya itu tidak lagi menjadi faktor yang penentu begitu ya. Karena kita membangun kejujuran, membangun integritas gitu ya. Jadi ini ayat bagus sekali. Kita punya banyak saksi apapun yang kita kerjakan. Saya mau berkata, saat teduh saudara nggak ada orang yang tahu. Saudara baca firman, orang gak ada yang tahu gitu ya. Saudara melakukan hal apapun yang benar, yang baik, mungkin orang lain gak tahu, tapi lakukanlah. Kenapa? Sebab apa yang saudara dan saya kerjakan, kalau itu bicara sebuah hal yang benar, saudara, saya yakin itu bukan sebuah hal yang perlu kita sesali gitu ya. Saya yakin kalau kita melakukan apapun untuk Tuhan, dilihat, tidak dilihat orang, gak ada masalah saudara. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan justru kalau kita melakukannya tidak dilihat orang dan kita bisa jaga hati,
hati itu jauh lebih baik, saudara. Ya, karena kita nggak bisa tidak usah berperang dengan mencuri kemuliaan Tuhan, nggak usah, karena nggak ada orang tahu. Tapi pastikan kita melakukannya dengan hati yang tulus, ya. Marilah kita menanggalkan semua beban, dosa yang begitu merintangi kita. Saudara sadar nggak sih kalau kita melakukan dosa mungkin itu hal yang enak, nikmat secara daging. Tetapi dosa, mau gimana pun adalah dosa yang pada akhirnya itu menjadi jerat buat kehidupan kita, ya. Jadi anak-anak muda khususnya mungkin apapun yang namanya dosa adalah dosa, gitu ya. Dan kalau kita terbiasa hidup di dalam dosa, saudara, itu sebuah hal yang buruk karena itu akan mengikat dan itu akan mempengaruhi masa depan kehidupan kita. Ya, jadi anak-anak muda khususnya saya mau berkata, kalau saudara teman-teman melakukan apa yang kita tahu dosa enggak berkenan, ayo tinggalkan. Ya, ayo perangi, ayo berdoa. Yuk, jangan kita menjadi biasa hidup di dalam dosa, karena sebuah kebiasaan itu mengikat. Gitu ya. Semakin lama kita hidup di dalam dosa, semakin susah kita melepaskannya, gitu ya. Jadi, mari jangan biarkan dosa jadi jerat buat kita di kemudian hari. Kesempatan hari ini, firman Tuhan berkata, yuk kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saya mau percaya ketika hati kita tulus, kita jerit sama Tuhan, Tuhan tolong aku mau tinggalkan dosaku, aku mau tinggalkan hal-hal yang engkau gak berkenan. Saya percaya Roh Kudus beri hikmat, Roh Kudus tolong, Tuhan akan rekayasakan banyak hal untuk kita benar-benar bisa meninggalkan apapun hal yang Tuhan tidak berkenan. Saya punya kesaksian, saya jadi ingat, saudara. Ya, saya waktu SMA, ya, saya ini suka main game, ya. Saya sebut saja saya suka main PlayStation. Ya, itu setiap hari, ya. Kalau libur bisa seharian dari bangun tidur sampai jauh malam, ya. Saya bisa main bahkan tengah malam, ya. Saya benar-benar terikat dengan yang namanya game itu. Saya nggak bilang game itu salah, nggak ada yang salah gitu. Tapi keterikatannya itu buat saya secara secara daging itu sebenarnya menderita, gitu ya. Nikmat sih bermainnya gitu, main game gitu ya. Punya fantasi, bisa mengekspresikan banyak hal gitu ya. Tapi lelah gitu, karena seperti sebuah ada magnet keterikatan, saya akan balik lagi ke game tersebut, ya. Dan waktu itu saya kuliah akhirnya. Nah, yang menarik adalah waktu saya pergi kuliah, itu gamenya nggak saya bawa gitu, saya tinggal gitu ya. Saudara, karena terikat, ya, saya pergi ke toko, saya beli game yang baru, ya. Jadi saya beli PlayStation yang baru, saya beli joysticknya, saya beli memory cardnya, saya beli gamenya, dan itu nggak ada yang itu semua ori gitu ya. Jadi semuanya ori, harganya mahal. Saya beli dan saya main jadi sebuah habit lagi gitu ya, karena sehari-hari saya main hal itu. Sampai entah kenapa waktu itu saya bilang, Tuhan, saya nggak mau hidup saya kayak begini gitu ya. Jadi keseharian saya cuman kalau ada waktu luang saya main game, terus aja main game gitu ya. Lama-lama saya capek gitu ya. Dan saya menjerit waktu itu, Tuhan, aku nih lahir baru, masa modelnya kayak begini gitu ya. Saya tahu ini berlebihan, over, dan Tuhan gak berkenan, tapi saya suka gitu ya. Saya percaya ada Tuhan yang bisa merekayasakan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan saudara, yang saya alami adalah saya tiba di satu momen di mana saya tidak lagi punya damai ketika saya bermain game tersebut gitu. Walaupun semuanya saya beli baru dan itu mahal, saudara ya. Karena saya nggak bisa beli second, itu nggak bisa beli bajakan. Saya beli ori semua gitu ya. Dan akhirnya yang saya kerjakan adalah, yang saya lakukan adalah saya ambil komitmen di satu titik. Waktu itu saya ingat sekali pagi hari saya bereskan itu PlayStation-nya, saya masukkan lagi di plastiknya, joysticknya, memory card-nya, semuanya saya masukkan ke dus rapi, saya segel kembali, saya bawa, saya taruh di box sampah, saudara ya. Jadi saya tinggal di apartemen waktu itu. Saya turun ke bawah, saya taruh persis rapi, itu layaknya game baru, saudara. Saya taruh di di tong sampah rapih, saudara ya.
Ya, saya mungkin masih ingat harganya waktu itu berapa ya? Jutaan lah, saudara, ya jutaan. Jadi udah saya tinggalkan ya. Bukan saya seneng, enggak. Saya juga antara sedih dan kacau lah, ada perasaannya gitu ya. Akhirnya saya perlu waktu berhari-hari untuk melupakan hal tersebut, dan saya nggak mau balik lagi ke tong sampah tersebut, karena saya pikir kalau masih ada saya bakal ambil lagi gitu ya. Jadi udahlah saya lupakan, dan saya membangun kebiasaan baru. Waktu itu saya jogging kalau pagi, udah kemana aja gitu ya. Tapi puji Tuhan, sejak momen itu sampai hari ini saya boleh lepas dari game tersebut. Tapi saya nggak mau berkata game yang salah, nggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi keterikatan saya ini yang menjadi masalah gitu ya. Dan ayat ini mengingatkan saya bahwa kita bingung ketika kita harus lepas dari dosa, karena itu sudah menjadi sebuah habit, sebuah karakter gitu. Tapi saya percaya inilah Tuhan, hebatnya Tuhan dan cara kerja Tuhan yang selalu di luar pemikiran kita. Tuhan bisa ubahkan saudara dan saya ketika kita benar sungguh-sungguh cari Tuhan, jerit sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau bebas dari dosaku ini, tolong aku rekayasakan sesuatu. Dan saya percaya kalau saya bisa dibebaskan, Bapak Ibu Saudara, teman-teman, Sobat Tios juga bisa mengalami hal tersebut. Bukan saya yang hebat, tapi kita sama punya Tuhan yang hebat. Ibrani berkata Tuhan Yesus sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saya suka karena ayat itu berkata Yesus sama hari ini. Jadi Yesus yang saudara dan saya sembah hari ini sama kuasanya dengan apa yang kita baca di firman Tuhan. Jadi kuasanya tidak berubah, mujizatnya tidak berubah. Kalau Tuhan bisa melakukan hal yang besar di dalam firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, maka Yesus pribadi yang sama pun sanggup lakukan hal yang sama hari ini dalam kehidupan saudara dan saya. Mari percaya, bangkitkan iman kita, Sobat Tios. Mungkin iman kita hari-hari ini atau sekarang sedang struggle, iman kita sedang dalam perjuangan. Mungkin iman kita sudah seolah-olah kok imanku sudah nggak ada gitu ya. Hari ini saya boleh ingatkan, Tuhan mau ingatkan setiap kita, ayo bangkitkan lagi iman kita. Jangan berhenti di tengah jalan selama kita hidup. Pekerjaan kita belum selesai, karakter kita juga belum selesai. Kita masih terus dibentuk selama kita hidup. Kita ada dalam sekolahnya Tuhan. Mari terus berjalan, mari terus melangkah. Saudara dan saya mungkin pernah kalah, kita mungkin terseok-seok, tapi pastikan kita akan bangkit karena Tuhan, dan kita akan terus berjalan karena Tuhan memberikan kita kekuatan, dan kita tahu kita bukan waktunya untuk berhenti, tapi kita akan terus melangkah sampai puncak destiny kita. Firman Tuhan Ibrani 12 ayat 1 berkata, mari tanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, dosa itu merintangi kita loh. Dilihat tidak dilihat, langsung tidak langsung, dosa itu pada akhirnya akan memunculkan kesulitannya, akan memunculkan masalahnya gitu ya. Bicara judi misalnya, judi seolah-olah nikmat, seolah-olah enak kalau menang gitu ya. Tapi berapa banyak sih orang yang ketika berjudi pada akhirnya hidupnya kita bisa tahu seperti apa. Dosa pada awalnya mungkin memikat, tapi pada akhirnya firman Tuhan berkata si jahat itu mencuri, ya, setelah itu membunuh dan membinasakan gitu ya. Jadi saya mau berkata lagi, yang namanya dosa, semenarik apapun, semanis apapun, kalau itu namanya dosa adalah dosa. Ya, mari pagi, sore, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan, tanggalkan. Saya suka kata menanggalkan. Menanggalkan tuh sepertinya kita nggak berperang, saudara. Menanggalkan tuh artinya ya sudah kita tanggalkan dan kita berlari kepada Tuhan dan kita berlari kepada panggilannya. Ya, jadi ayo khususnya anak-anak muda, yuk kita tanggalkan kehidupan dosa, kehidupan lama, balik sama Tuhan. Dan ayat ini berkata dan berlomba dengan tekun. Hidup ini juga bicara perlombaan gitu ya. Ayo jangan menjadi malas. Saudara, perlombaan bicara tentang apa ya, kalau orang katakanlah atlet gitu misalnya. Atlet ini kan apa ya, kalau ikut sebuah perlombaan
memang itu sebuah perlombaan, tapi kan behind the scene-nya sebelum perlombaan, atlet ini akan memacu dirinya, atlet ini akan berlatih sedemikian rupa untuk menjadi pemenang, untuk menjadi maksimal dalam perlombaannya. Jadi dalam kehidupan ini kalau kita bicara perlombaan, ada latihan demi latihan yang kita bangun, ya. Ada tanggung jawab, ada bicara lebih dalam, ada pengorbanan yang kita bangun gitu ya, untuk kita nih menjadi atlet yang handal di dalam Tuhan, untuk kita berlomba dengan tekun. Tekun juga mengingatkan kita kalau moto daripada Ark of Christ salah satunya adalah never give up ya. Saudara yang bergabung di Glorious Hall kalau ibadah Senin misalnya, itu mungkin saudara terlupakan dengan begitu besarnya huruf di mimbar, di mesbah, never give up. Mungkin kita sudah biasa ya dengan melihat never give up, tapi coba renungkan Sobat Dios, never give up. Artinya apa? Kita tidak menyerah ya. Dan kalau bicara menyerah, itu berarti kita ada di dalam sebuah pertempuran, ada di dalam sebuah peperangan. Kita nggak mungkin ngapain kita punya slogan never give up kalau kita hidup kita nggak dalam peperangan atau hidup kita biasa-biasa saja, ya buat apa slogan itu? Tapi ketika kita dalam medan pertempuran, ketika kita adalah dalam perlombaan, ketika kita melewati hal yang sulit, ketika kita berpikir untuk menyerah, itu slogan hidup buat kita. Never give up, jangan berhenti. Kenapa? Bukan waktunya untuk berhenti. Justru tahan uji, akan bertumbuh di sini, akan jadi maksimal di sini. Ketika mungkin teman-teman hari-hari ini Sobat Dios ada di lembah penentuan. Mungkin setiap ada dari kita yang sedang berpikir untuk aku lelah, aku capek, hidupku begini-begini saja, aku mau berhenti. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Ya, firman Tuhan berkata, Paulus tidak salah berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sadarkah saudara, pikiran kita adalah medan pertempuran yang pertama. Ya, jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu dan kita sudah berpikir, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Menangkan pikiran kita terlebih dahulu. Baca firman, renungkan, perkatakan, lakukan. Saya percaya kalau pikiran kita benar-benar seirama dengan Tuhan, pikiran kita benar-benar baik, sehat, walaupun kita ada di tengah masalah, walaupun kita ada di lembah, saya percaya kalau kita punya pikiran yang baik, pikiran yang sehat, apa yang kita kerjakan juga baik dan sehat. Ya, dan dikatakan ayat yang tadi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, saya mau berkata di sini, ayo never give up. Ayo bangkitkan. Mungkin saudara sekarang ada di keluarga, di rumah, ada rekan-rekan, teman-teman. Ayo katakan kanan kiri saudara, ayo jangan menyerah. Never give up. Sesulit apapun hal yang tengah saudara lewati, never give up. Ayo bangkit, ayo maju, ayo melangkah. Pekerjaan kita belum selesai, imam-imam Tuhan. Ayo bangkit, ayo maksimal. Ya, kita akan berhenti pada waktunya setelah semuanya selesai. Kapan saya nggak tahu. Itu rahasianya Tuhan. Yuk lanjut sedikit. Saya ambil dari terjemahan. Firman Allah yang hidup, FIYH. Roma 5 ayat 4. Dan berkata, dan kesabaran. Di sini tidak dikatakan ketekunan. Terjemahan FIYH berkata, dan kesabaran. Dan kita tahu kesabaran juga satu daripada 9 buah roh. Ya, saudara, kesabaran menghasilkan suatu watak yang kuat dalam diri kita, menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah setiap kali kita bersabar, sampai akhirnya pengharapan dan iman kita jadi kuat dan teguh. Ya, jadi di sini tidak dikatakan ketekunan, tapi dikatakan dengan kata kesabaran. Ya, saya juga ambil satu lagi dari terjemahan MILT, ya, Modified Indonesian Literal Translation, MILT, dan dikatakan dan ketabahan. Nah, ini bagus sekali saudara, karena dikatakan dan ketabahan. Dia ambil bukan ketekunan, bukan kesabaran, tetapi tabah. Ketabahan membuahkan karakter yang teruji. Dan karakter yang teruji pengharapan.
Ya, saudara, jadi itu seperti sebuah sebuah level begitu atau sebuah perjalanan gitu ya. Ada ketekunan, ya setelah ketekunan ada tahan uji, dan setelah tahan uji ada pengharapan. Dan saudara baca di ayat selanjutnya, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Jadi teman-teman, saya mau menekankan di sini, yuk jangan menjadi malas. Hari-hari ini yang lagi malas, sekarang yang lagi malas, ayo bangkit. Memang kalau lagi malas tuh susah ya teman-teman ya. Karena ya namanya malas tuh gimana ya. Tapi jangan itu menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Bangkitkan, semangati lagi diri kita. Back to Bible, kembali kepada Tuhan. Saya mau percaya Roh Kudus dengan caranya yang luar biasa akan kembali mengingatkan, menegur, membangun, menasihati kita. Supaya kita tidak stuck, supaya kita tidak berhenti. Tapi kita akan kembali melangkah dan seirama dengan Tuhan. Dan percaya ketika kita menaruh harap di dalam Tuhan, pengharapan kita adalah pengharapan yang penuh dengan kepastian karena Tuhan sendiri. Ya, kita tidak berharap, tentunya kalau bicara berharap saudara, kita tahu ya misalnya gini, kita berharap sama orang yang kita tahu orang ini tidak kompeten, ya kita gak akan berharap gitu saudara ya. Tapi saudara harus percaya kalau kita berharap kepada Tuhan, kita harus percaya. Dan pertama begini saudara, kalau kita berharap sama Tuhan, kita tahu siapa Tuhan gitu ya. Tuhan itu bicara mungkin kredibilitasnya tidak perlu diragukan. Tuhan itu pribadi yang tidak perlu diragukan. Tapi kita harus menangkapnya dari iman. Dengan iman kita harus percaya gitu ya. Jadi tetap kalau kita mau berharap, kita harus percaya. Dan pengharapan dan percaya dan iman kita ini yang membuat kita menjadi tidak tergoyahkan. Ya, saya mau tutup dengan iman. Ya, saudara, saya sudah singgung tadi, kalau kita berharap kepada Tuhan, kita harus percaya. Dengan iman kita akan percaya. Iman, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, gimana saudara, teman-teman, sobat Dios, kita punya iman, tapi gimana untuk bukti yang tidak kita lihat, yang tidak kita harapkan, belum kita lihat gitu ya. Nah, ini menariknya sisi iman saudara ya. Tetap kalau kita bicara iman, kita harus punya fondasi yang kuat, yang benar di dalam Tuhan. Mau tidak mau kalau kita bicara iman, berarti pastikan kita tinggal di dalam Tuhan, pastikan hubungan kita dengan Tuhan beres. Mari kita berkata iman, dan mari kita melangkah dengan iman. Dan saya tetap mau percaya ada Roh Kudus yang memampukan setiap kita untuk kita terus melangkah. Saya pikir break dulu, cukup. Apapun nanti kita lanjutkan. Thank you. Oke, sobat ya semua. Ya, tadi kita sudah mendengarkan sharing yang luar biasa banget tentang divine character, ya kan? Dan pastinya titik beratnya adalah pada jangan malas. Itu kalau diomongin gampang banget memang. Enak banget ngomongnya gitu. Cuman ketika diperhadapkan dengan satu situasi dalam kehidupan kita, itu yang ada yang keluar tuh udah pasti itu deh. Aduh, males banget. Apalagi kalau udah kayak contoh aja ya, cuaca seperti ini gitu kan. Ada jadwal nih schedule untuk bersiaran, tiba-tiba aduh kenapa hujan, jadi males bawaannya. Tapi keputusan tetap ada di tangan kita. Kita mau tetap berjalan terus atau kita mau memanjakan tubuh kita tuh dengan rasa malas itu. Kan pilihan di tangan kita. Nah, makanya nih sobat ya, sebelum kita lanjutin lagi tentang sharing kita malam hari ini bersama Pastor Rizky, nah kamu jangan kalau kamu pengen bertanya boleh langsung aja chat ke nomor Dios Radio di 0813 8722 7274. Oke, ulang lagi ya di 0813 8722 7274. Masih dengan Isya dan juga Pastor Rizky di sini di acara Jalan Kehidupan untuk malam hari ini, dan kita lagi belajar tentang divine character, terutama adalah yang jadi temanya hari ini adalah jangan malas. Nih kalau ngomongin soal malas, ini kan pasti hal yang istilahnya manusiawi dialami oleh banyak orang. Gitu. Cuman yang jadi masalah gini, pernah nggak Pastor Rizky sendiri mengalami gini, merasa lagi males nih,
Terus cuman kan memang tetap harus kita lakuin. Tapi itu lagi males banget buat ngelakuin itu, males banget. Rasa malesnya tinggi banget. Sampai akhirnya gini, ngomong Tuhan, ini deh sekali ini ya, males nggak usah dikerjain ya. Soalnya lagi males banget nih. Istilahnya kalau zaman sekarang bilangnya lagi PW nih Tuhan. lagi PW nih Tuhan. Cuman sekali ini aja Tuhan gitu. Cuman tuh mulai sekali ini aja Tuhan, sekali ini Tuhan. Ya, lama-lama akhirnya jadi menjadi kebiasaan, jadi habit yang buat kita jadi selalu kompromi tuh dengan kemalasan itu. Nah, kalau Pastor Rizky sendiri pernah ngalamin gitu nggak sih? Dan gimana caranya biar itu tuh rasa malas itu nggak jadi habit yang itu kan sesuatu yang nggak baik sebenarnya. Yang saya tadi singgung di awal, ketika saya belajar untuk menghargai waktu ya. Dari pengalaman saya yang tadi saya singgung, ada momen di mana waktu itu jadi saya itu kuliah gitu ya, dan saya itu terlambat persis di jam dosen yang killer. Ya, dosen yang tidak pernah terlambat, dosen yang sangat selalu on time, dosennya killer. Dan dia pegang mata kuliah semua yang mata kuliah penting yang core subjects punya. Jadi yang ini nggak boleh fail gitu ya. Dan saya ingat satu kali saya pernah bener-bener terlambat gitu loh gitu. Dan itu sebuah hal yang buat saya tidak harapkan gitu. Tapi justru momen itu menjadi titik balik, menjadi sebuah hal yang saya selalu ingat, jangan terlambat gitu ya. Karena ya itu saya bilang tadi kan dosennya killer, yang pokoknya kalau terlambat sama dosen ini tuh bener-bener nggak enak lah gitu ya, bener-bener nggak enak dan mimpi buruk gitu ya. Jadi dia bisa ngomel, dia bisa apa gitu. Jadi waktu itu memang saya terlambat gitu, tapi itu menjadi titik balik gitu buat saya. Nah, kalau berkaca dari pengalaman ini, saya tetap mau berkata gimana ya, cobalah menyemangati diri kita dan cobalah bicara dengan Roh Kudus. Kan Roh Kudus itu di hati kita gitu ya. Roh Kudus, aku nih lagi burn out, lagi bosen, jenuh beneran maksimal nih. Aduh, nggak tahu harus gimana gitu loh. Tapi begini saudara, maksudnya kita juga bukan artinya menyerah begitu saja ya gitu ya. Jadi saya percaya bahwa setiap kawan-kawan sobat Dios pun pernah mengalami gitu ya, gimana ketika melewati masa yang jenuh gitu ya. Dan saya tetap mau berkata, mari bicara dengan Roh Kudus, mari bicara dengan Tuhan. Saya mau percaya bahwa Tuhan bisa rekayasakan sesuatu yang membuat membuat suasana berubah gitu ya. Tapi jangan lupa, yaitu yang saya singgung juga tadi, saya suka memperkatakan diri saya di depan cermin gitu ya. Bahkan dulu waktu saya lahir baru, setiap hari saya luangkan waktu khusus di depan cermin untuk saya bicara dengan diri saya sendiri. Gitu, saya bisa luangkan waktu sampai setengah jam lebih cuman ngomongin diri saya sendiri gitu ya. Saya ngomongin firman, saya ngomongin hal yang positif. Ayo Ki, jangan malas, kamu bisa. Masa gini aja kamu kalah? Ayo dong bangkit. Nah kayak gitu. Nah ketika kita lahir baru ya Sobat Dios, betul atau tidak, kita adalah orang-orang yang sangat ekstrim, sangat radikal. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, nah ini yang menarik. Begitu kita merasa, katakanlah kita sudah cukup dewasa, kita kok seringkali justru seperti jadi orang yang biasa gitu loh. Radikal, sesuatu yang radikal, yang positif tentunya, itu kok jadi hilang gitu ya. Yang dulunya berapi-api, menggebu-gebu, kok lama-lama jadi biasa gitu ya. Dan begini ya Sobat Dios, kalau katakanlah nih misalnya bicara on time saja, bicara waktu ya. Saya ingat banget Pak Daniel Cipto itu selalu mengajarkan kita, jangan terlambat. Betul nggak? Betul ya ini kalau ada kawan-kawan yang bergabung ya, kawan-kawan AOC. Betul nggak sih Pak Daniel tuh sudah meninggalkan legacy on time gitu ya. Jangan terlambat gitu ya. Tapi betul atau tidak? Sekali kita terlambat, nggak apa-apa. 2 kali kita terlambat, nggak apa-apa. 3 kali nggak apa-apa. 4 kali nggak apa-apa. 5 kali nggak apa-apa. Ditegur kita marah, nggak ditegur juga ya udah puji Tuhan. Lama-lama kita nggak datang pun
Betul nggak sih? Kayaknya biasa aja. Betul nggak sih? Karena itu sebuah habit yang sedikit demi sedikit kita bangun, ya. Dan itu mengenakkan daging kita. Dan lama-lama kita nggak datang, terlambat, ya udah nggak apa-apa kok, biasa aja gitu ya. Nah itu sebuah hal yang mulanya kan sedikit demi sedikit gitu ya. Tapi lama-lama membuahkan hasil ya. Nah itu makanya Sobat Dios, kalau kita sudah mulai berubah setia katakanlah dalam hal ini ya, sudah mulai biasa kompromi, itu sebenarnya harusnya kita sudah mulai sudah mulai waspada gitu ya. Itu harusnya seperti sebuah warning, sebuah alarm yang berbunyi, hey, kamu sudah perlu berubah nih. Ini jangan diterusin. Kalau diterusin lagi, ini sudah akan menjadi hal yang lebih buruk gitu ya. Betul nggak, saudara? Saya ingat ketika saya pertama kali nyontek waktu sekolah, waktu SMP, itu badan saya gemeteran, saudara ya. Takut ketahuan guru gitu ya. Aduh, itu seharian bisa bener-bener feel guilty banget gitu ya. Tapi lama-lama ya, berkali-kali nyontek, ketika kuliah gitu, nyontek tuh tenang banget gitu, biasa aja gitu. Kayaknya apa yang salah gitu ya. Nah itu kan sebuah hal buruk gitu yang dibangun ya, tentunya hal yang tidak membangun sebenarnya gitu ya. Tapi lama-lama kan sedikit lama-lama kita jadi bukan lagi kompromi tapi biasa saja gitu. Nah ini saudara, makanya saya mau berkata dan saya boleh mengingatkan khususnya diri saya sendiri, kalau kita sudah mulai kompromi dengan dosa, ketika kita sudah mulai kompromi dengan hal-hal yang karakternya tidak membangun ya, sudah malas ya, sudah ya apapun lah hal yang kita tahu gitu, itu sebenarnya nggak baik, nggak berkenan, tapi kita lakukan dan kita sudah menjadi biasa karena kita sudah terbiasa melakukan. Ini harus menjadi PR setiap kita, jangan diteruskan. Saudara percaya nggak sih, dosa itu, saya kan tadi katakan dosa itu adalah dosa yang pada akhirnya ketika itu matang, bahaya, saudara. Itu sudah istilahnya sebuah cawan dosa yang kalau udah penuh ya udah gitu, itu akan mengakibatkan hal yang buruk gitu. Nah jangan sampai kita bukan lagi kompromi bahkan tapi sudah menjadi biasa. Nah jangan seperti itu, saudara. Kalau kita mau biasa hal yang baik, jangan hal yang buruk gitu ya. Saya juga ambil contoh tentang doa bagi bangsa ya. Sejak pertengahan 2020 kita Heart of Christ kita bangun pagi jam 5 doa bagi bangsa ya, setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan saya ingat ketika kita memulainya kita begitu bersemangat, bahkan kita seolah-olah mengejar yang namanya 1000 hari, betul ya teman-teman yang mungkin bergabung. Tapi setelah melewati 1000 hari dan setelah rasanya ini nggak akan berhenti nih doa bagi bangsa kayak tiap hari nih. Kita sadar tidak sadar kita mulai berhitung ya. Kita mulai untungnya apa, ruginya apa, saya harus meluangkan waktu, saya capek, saya begini, bla bla bla. Nah, saya mau berkata, ini mungkin bukan hal yang salah ya. Tapi setiap kita punya saya mau berkata, kita punya standar masing-masing lah katakanlah. Atau kita punya kita punya kedewasaan rohani gitu. Itu lebih tepat menurut saya. Ketika kita mulai berhitung dan ketika kita mulai undur dan kita mulai berubah setia, itu pribadi demi pribadi menurut saya itu kedewasaan rohani kita yang berbicara ya. Saya nggak mau berkata oh kamu nggak ikut doa bagi kamu salah, oh kamu dosa. Saya lagi mau berkata itu kedewasaan kita yang berbicara. Tapi saya mau berkata kalau itu sebuah katakanlah sebuah kerinduan ya, sebuah passion ya yang Tuhan taruh di hati kita, atau itu sebuah kesetiaan yang kita bangun, saya pikir kita akan datang, kita akan bergabung doa pagi, kita akan streaming. Karena ya itu sebuah hati yang memang kerinduan yang kita bangun gitu ya. Dan saya juga merasa gitu ya, doa bagi bangsa gitu. Sekali mungkin saya streaming, 2 kali saya streaming. Lama-lama ketika saya datang lagi on the spot, kok rasanya berat ya gitu ya. Nah itu harus bangun lagi dari awal gitu ya. Nah makanya
itu semua akan kembali kepada sebuah hal-hal kecil yang kita bangun, dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik, menjadi habit, menjadi karakter gitu ya. Nah, saya tetap mau berkata, kalau itu sebuah hal yang baik, yuk kita bangun. Tapi kalau itu sebuah hal yang buruk, ayo kita tanggalkan gitu ya. Dan sekalian saya juga mengajak nih doa bagi bangsa. Yuk ayo dong Sobat Dios, kita ini berdoa buat Indonesia ya. Kita ini umat Tuhan, imam-imam Tuhan yang dipanggil untuk berdoa. Ayo dong bergabung on the spot, juga streaming jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, YouTube AOC Media. Yuk bergabung doa bagi bangsa Indonesia. Doa juga buat kita bawa juga kehidupan kita setiap pribadi. Firman Tuhan berkata untuk berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kita tinggal gitu ya. Dan saya mau percaya setiap doa yang kita naikkan itu tidak hampa gitu ya. Saya mau percaya ketika kita sepakat dengan Tuhan, saya mau percaya Indonesia ada di dalam tangan Tuhan, di dalam rencananya, pasti diluputkan dari apapun hal yang sia-sia. Dan kita juga bawa kehidupan kita setiap pagi, Sobat Dios. Kalau kita gabung doa, ya juga bukan artinya kita nggak usah teduh karena udah doa pagi, doa rame-rame juga enggak gitu ya. Tapi kita juga bawa hidup kita masing-masing dan kita diperlengkapi. Dan saya percaya, yuk kalau kita setia, Tuhan juga setia. Dan saya mau percaya ketika kita berdoa, Tuhan berkenan, Tuhan akan memberkati apa yang boleh kita naikkan. Ya, oke Sobat Dios, itu dia tadi ya dari jawaban dari pertanyaan. Itu harus dari diri kita sendiri. Keputusan ada di tangan kita. Kita mau berkompromi atau kita mau bangkit. Karena kalau udah sekali, dua kali, lama-lama jadi kebiasaan. Yang ada kita bukan membangun hal yang baik. Seperti tadi Pastor Rizky bilang bahwa itu bukan kalau hal yang baik, ayo sama-sama kita bangun. Tapi kalau yang buruk mending kita tolak, dijauhin gitu kan ya. Amin. Nah makanya yuk sama-sama. Memang istilahnya gini, kadang mungkin kita pikir nggak apa-apa sih ya sekali-sekali gitu kan. Tapi ketika ya sekali-sekali sih memang, cuma sekali, dua kali, udah lama-lama jadi berapa kali. Dan akhirnya ya sudah nggak dilakuin lagi ujung-ujungnya. Biasanya kan gitu jeleknya. Makanya yuk sama-sama, enggak, ini bukan cuma buat kamu aja nih Sobat Dios. Isya pun juga sama. Ini satu hal yang mengingatkan Isya bahwa jangan pernah, istilahnya gini, jangan pernah berkompromi dengan sesuatu. Ketika melakukan sesuatu, kalau kita udah komitmen, lakukanlah terus. Jangan pernah berhenti, karena kita nggak pernah tahu ya ujungnya akan seperti apa. Ya seperti yang tadi Pastor Rizky bilang bahwa doa bagi bangsa. Mungkin saat ini kita nggak kayak kesannya tuh kayak nggak melihat ada perubahan apapun. Ya, percayalah pasti akan terjadi perubahan yang dahsyat. Makanya yuk sama-sama. Jadi sekarang yuk kita rubah untuk tidak malas gitu. Dan intinya adalah jangan kompromi. Amin. Karena kalau udah kompromi ujungnya pasti nggak bagus. Nah, dan sebelum kita akhiri program acara ini, pastinya saya mau minta Pastor Rizky untuk berdoa. Dan saya berharap bahwa apa yang di-sharingkan malam hari ini bisa menjadi berkat buat kamu semua. Dan pastinya kita mengenal lebih lagi. Pasti kita belajar mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Untuk karakter kita pun semakin diubahkan. Biar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan istilahnya adalah jangan sampai kita melakukan apa yang keinginan kita gitu, bukan melakukan apa yang Tuhan mau. Oke, sebelum kita tutup acara malam hari ini, saya meminta Pastor Rizky untuk berdoa. Oke, yuk mari Sobat Dios kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh ngobrol, boleh sharing, renungkan firman. Mari Roh Kudus terjemahkan. Mari Tuhan Engkau yang ingatkan. Dan biar setiap firman yang kami boleh renungkan sore malam hari ini benar membangun kami, memberkati kami, mengupahkan kami. Mari Tuhan tolong setiap kami. Buat kami tidak
tidak menjadi malas dengan apa yang menjadi tanggung jawab bagian kami. Sebaliknya buat kami rajin, buat kami tekun. Terus Tuhan ajari kami, ingatkan kami, mampukan kami, terus kami bangun karakter kami. Selama kami hidup, kami mau terus bangun karakter kami, biar hidup kami juga berbuah di dalam Engkau. Di tengah musim apapun yang tengah kami lewati, kami tetap berbuah karena kami tinggal melekat pada pokok anggur. Tuhan, bantu ajari kami, terus kami bangun karakter kami sedemikian rupa, dan buat hidup kami benar ada di dalam Engkau, dan mampukan dan terus kuatkan kami melangkah seirama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu yang juga boleh bergabung sekarang, juga yang bertugas di Radio Dios ini. Tuhan berkati satu persatu, dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami, yang terbaik Engkau sudah berikan kepada kami. Berkati Dios Radio juga menjadi kepanjangan tangan-Mu, saluran berkat-Mu yang boleh memberkati banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, dan kami terima berkat daripada-Mu pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua, memberi kita damai sejahtera. Kami terima berkat yang terbaik, kesegaran, pemulihan. Terima kasih Tuhan, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau saja layak terima semua yang terbaik. Perlindungan-Mu sempurna atas kami, juga ada sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih juga, terima kasih buat Pastor Rizky yang sudah hadir malam hari ini. Thank you. Sudah berbagi firman Tuhan malam hari ini buat kita belajar lebih dan lebih lagi tentang firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Itu akan terus bertumbuh, berbuah dalam kehidupan hidup setiap kita, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Amin. Ya, buat Sobat Dios semua, terima kasih yang sudah setia mendengarkan Dios Radio. Sekali lagi saya mau ingetin nih, tadi Pastor Rizky sudah menyebutkan, jangan lupa setiap pagi jam 5 pagi kita ada live streaming doa bagi bangsa. Ya, jadi on air jam 5 pagi, dan buat kamu semua yuk sama-sama bergabung, kita berdiri berdoa untuk bangsa ini, karena kita percaya kekuatan doa itu dahsyat dan luar biasa dan mampu mengubahkan bangsa kita. Oke, jangan lupa setiap hari jam 5 pagi. Oke, terima kasih buat kamu semua yang sudah setia mendengarkan Dios Radio. Biar terus firman dan semua yang sudah dibagikan hari ini biar bisa terus menjadi berkat dalam kehidupan kamu. Dari TC Kosambi Blok H1A2, saya mau pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye and God bless you all.